Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ketiga, Pesugihan Keluarga Ningrat. Andai saja Nyi Endang masih hidup, mungkin dirinya akan memberikan sedikit penjelasan terkait keluarga Brotoseno pada bapak dan juga ibu. Selama ini, Nyi Endang tidak banyak membuka suara terkait keluarga lainnya, termasuk keluarga Brotoseno hingga hari kematiannya tiba. Namun ada saat di mana salah satu anggota keluarga yang benar-benar tidak peduli dengan kaitan antara keluarga Brotoseno dan juga keluarganya sendiri. Dia adalah Mas Krishna. Seperti ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Mas Krishna. Sampai-sampai ketika pemakaman ibunya telah selesai, dia membawa semua barang-barangnya dan bermaksud untuk pindah ke arah barat, dekat kota Kembang. Saat itu tepat di sore hari, bapakku mendapati Mas Krishna sedang mengendap-endap di rumah, seperti menghindari keluarganya. Mas Krishna bermaksud untuk kabur dari rumah tepat di hari kematian Nyi Endang. Bapakku yang mengetahui hal itu mencoba untuk pura-pura tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mas Krishna sendiri. Sampai ketika Mas Krishna telah keluar dari rumah, bapak langsung menghampirinya. "Mas, mau kemana?" tanya bapak. "Aku ingin ke barat, dekat kota Kembang." "Mau apa, Mas?" "Kau tidak perlu tahu, ini urusan pribadiku." "Jika aku tidak boleh tahu, mengapa Mas buru-buru?" Mas Krishna pun langsung menyeret tangan bapakku dan meninggalkan barang-barangnya. Mas Krishna membawa bapakku tepat di hadapan rumah yang sepi dan tidak banyak lalu lalang orang-orang yang ada di sekitarnya. "Kamu pasti sudah tahu kan?" tanya Mas Krishna. "Maksud Mas, keluarga Brotoseno itu bukan keluarga baik-baik." Aku tidak paham maksud Mas Krishna. Mas Krishna pun memberikan lembaran terkait keturunan dari seluruh keluarganya. Itu berisi nama-nama dari pendahulunya dulu. Dalam kertas ini terdapat nama-nama pendahulu keluargaku. Dan kau tahu, keluarga Brotoseno itu sudah lama dicoret oleh keraton karena tindakannya yang melanggar dari norma-norma keraton. Mendengar hal itu, bapakku langsung sadar. Ternyata dugaannya benar. Pemilik Getih Rengget itu adalah keluarga Brotoseno, dan alasan terkuat dari pihak keraton mengeluarkan keluarga Brotoseno adalah karena keluarga Brotoseno telah melanggar apa yang ia perbuat sendiri. Jadi alasan Mas Krishna keluar adalah karena ingin menghindari keluarga Brotoseno. Aku paham sekarang, Mas. Itu keputusan terbaikmu. Mas Harto, aku boleh minta tolong. Terkait apa, Mas? Tolong rahasiakan kepergianku. Aku tidak ingin semua anggota keluarga tahu. Jika aku pergi ke barat hanya untuk menghindari titah dari keluarga Brotoseno. Sebegitu menakutkannya titah dari keluarga Brotoseno, sampai-sampai Mas Krishna sendiri melarikan diri untuk menuju ke barat yang berdekatan dengan kota Kembang. Di sisi lain, keputusan Mas Krishna benar-benar tepat. Dia sengaja menghindari hal itu agar dirinya tidak terikat dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh keluarga Brotoseno. Namun ada sesuatu hal yang masih menjanggal dalam pikiran bapak. Bukankah setelah kematian Nyi Endang, Rojo Ketek mencari tumbal laki-laki? Apakah jangan-jangan kepergian dari Mas Krishna juga karena memang ada keinginan untuk menghindari tumbal selanjutnya? Bapakku tidak bisa menanyakan hal itu pada Mas Krishna. Namun dengan keputusan dari Mas Krishna, sisa dari keluarga Ningrat terselamatkan satu. Hanya tinggal beberapa lagi yang masih betah di keluarga Ningrat karena keinginan dari mereka sendiri untuk mengambil kekayaan tepat setelah beberapa hari dari kematian Nyi Endang. Namun ada beberapa yang masih belum bapakku ketahui di sini. Apakah karena memang keterkaitannya dari keluarga Brotoseno dalam mencampuri urusan pesugihan ini, sehingga keluarga Ningrat menunggu semua keputusan dari keluarga Brotoseno. Malam harinya,
Keluarga Ningrat diributkan dengan kepergian Mas Krishna. Mereka mempertanyakan satu persatu anggota keluarganya terkait keberadaan Mas Krishna, termasuk bapakku sendiri. Namun karena memang bapak memegang janji terkait kepergian Mas Krishna, bapak pun tidak menjawab apapun. Bapak hanya tidak ingin jika ibuku lebih dalam ikut serta dalam titah keluarga Brotoseno. Malam itu juga, semua keluarga pun benar-benar kehilangan arah. Mereka seperti kehilangan pilihan antara satu sama lain. Bapak menyadari ada sesuatu yang menjagal di sini. Bisa dibilang, apa yang diinginkan oleh keluarga Ningrat karena memang ingin menjadikan Mas Krishna sebagai tumbal selanjutnya, atau karena memang Mas Krishna membawa lembaran asli dari seluruh keturunan Ningrat yang memungkinkan bisa membocorkan rahasia terbesar antara keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. "Sialan, mengapa Krishna bisa lari dari rumah ini?" teriak Mas Pengarap sambil menggebrak meja. "Kita harus cari Krishna sampai ketemu," ucap Mbak Ayu dengan perasaan yang was-was. Tak berapa lama kemudian pintu diketuk oleh orang yang tidak dikenal. Namun hawa keberadaan ini sangat familiar. Bapakku merasakan hawa yang busuk dan benar-benar ingin lari dari ruangan ini. "Jangan-jangan," ucap Mas Pengarap dengan nada bicara yang penuh ketakutan. Mas Pengarap pun langsung menuju ke depan rumah dan membukakan siapa yang hadir. Baru juga dia membuka pintu, tiba-tiba tamparan keras melayang tepat di bagian pipi sebelah kanan Mas Pengarap hingga dia terjatuh. "Itu Raden Angkoro," ucap Mbak Ayu. Semua anggota Ningrat pun langsung menunduk untuk menghindari amukan dari keluarga Brotoseno. Mereka tahu kedatangan dari keluarga Brotoseno karena ingin membahas akan kepergian dari Mas Krishna. "Ampun Kang Mas Raden, aku nggak tahu jika memang harus seperti ini. Dia pergi begitu saja saat kami beristirahat," jelas Mas Pengarap. Puk! Raden Angkoro menendang perut Mas Pengarap hingga kesakitan. Lalu dia melangkah menuju Mas Pengarap dan menjabak rembus Mas Pengarap dengan kencang. "Ampun Kang Mas Raden. Kamu mau kalau kamu yang aku jadikan tumbal berikutnya?" tanya Raden Angkoro. Tidak Kang Mas. Kamu tahu kan Rojo Ketek butuh apa?" Butuh pengawal, Kang Mas Raden. Jika ratunya sudah ada, lalu bagaimana untuk mencari pengawalnya?" tanya Raden Angkoro sembari menjambak rambut Mas Pengarap dengan kencang. Sakit Kang Mas Raden," ucap Mas Pengarap. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya, mereka semua tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun. Sewaktu Raden Angkoro menyiksa Mas Pengarap, bapak terus memegangi perut ibuku sembari mengatakan sesuatu. "Diam dan tetap menunduk." Raden Angkoro pun berjalan ke arah anggota keluarga yang lainnya, sembari menginjaki tubuh Mas Pengarap yang sudah tak berdaya, dalam keadaan yang benar-benar kesal dan penuh emosi. Raden Mas Angkoro pun menatap satu persatu anggota keluarga yang lainnya. "Ayo." "Iya Kang Mas Raden." "Kamu tahu di mana cecunguk itu lari?" "Tidak tahu Raden." Raden Angkoro pun langsung mendekati Mbak Ayu dan menamparnya dengan 2 kali tamparan yang sangat keras. "Sugeng, apa tugasmu?" Mas Sugeng hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun pada Raden Angkoro terkait kepergian dari Mas Krishna yang pergi dengan tiba-tiba. Dengan cepat Raden Angkoro pun menendang bagian paha Mas Sugeng hingga terperosok di bagian belakang. Hingga akhirnya Mas Raden Angkoro tiba-tiba di hadapan bapakku. Dia menurunkan sedikit tubuhnya sembari mengatakan sesuatu. "Kau tahu kan di mana larinya Krishna?" Bapakku hanya diam. Bapak tidak menjawab apapun selain dia menundukkan kepalanya. "Aku tahu ada banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku, tapi semuanya sudah aku ketahui." Raden Angkoro pun langsung pergi dari hadapan mereka dan mengatakan sesuatu pada Mas Pengarap. "Selasa ini cari tumbal berikutnya." Siap Kang Mas Raden." Raden Angkoro pun meninggalkan mereka semua. Sesuatu yang menjadi kesimpulan dari bapakku adalah ternyata setelah kematian dari Nyi Endang, keluarga Brotoseno telah mengkonsep semua ritual dan pesugihan itu berjalan hingga mencari tumbal berikutnya. Karena itulah dia sangat marah ketika mendapati Mas Krishna pergi tanpa diketahui oleh keluarga yang lain. Bisa dibilang Mas Krishna akan dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Namun jika Mas Krishna benar-benar lari dan tidak kembali lagi,
Lalu Raden Angkara meminta pada Mas Pangarep untuk mencarikan pengawal sebagai tumbal laki-laki berikutnya. Lantas siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Dari anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, apakah Mas Sugeng, Mas Arto, atau Mas Pangarep sendiri? Atau memang berasal dari keluarga Brotoseno yang notabene semuanya beranggotakan laki-laki? Keluarga Brotoseno merupakan benar-benar keluarga yang sangat terhormat. Selain dia menjadi keluarga yang sangat ditakuti keluarga ningrat lainnya, keluarga Brotoseno ini memiliki jejaringan dan relasi yang sangat luas. Sampai suatu ketika, Raden Angkara meminta pada Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu untuk menyiapkan jamuan yang sangat mewah karena ada salah seorang pejabat yang mendatangi rumah. Bisa dibilang dia juga masih memiliki hubungan darah dengan keraton. Hal ini dibuktikan kedekatan antara keluarga Brotoseno dan para pejabat merupakan satu ikatan tali yang masih menyambung hingga beberapa dekade terakhir. Keluarga Brotoseno juga dipercaya sebagai wadah bagi solusi atas masalah yang dialami para pejabat saat itu. Beberapa pejabat daerah yang memang termasuk ke dalam kategori ini disebut dengan pejabat renggat. Dalam kategori ini, pejabat yang memegang sebutan itu adalah para pejabat yang memang dikenal sebagai pejabat yang kotor. Saat dimana kehadiran pejabat ini diketahui oleh bapak dan ibu langsung buru-buru untuk menuju ke rumah Kang Waris. Alasannya sederhana, jika memang para pejabat ini ada keikutsertaan dalam pesugihan yang keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno itu lakukan, maka bapak dan ibuku akan segera keluar dari rumah untuk benar-benar melakukan sebuah pati obor. Pati obor merupakan sebuah cara untuk mematikan hubungan tali silaturahmi. Cara ini bisa memuat menjadi keluarga petang atau keluarga gelap yang menjadikan ketidakstabilan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Pagi hari itu juga bapak dan ibuku menuju ke rumah Kang Waris. Dengan perasaannya sedikit takut, mereka berdua pun langsung bertemu dengan Kang Waris dan menyampaikan apa yang Raden Angkara rencanakan. Kang, apakah pejabat yang akan datang ke rumah ini masih memiliki hubungan dengan keluarga Ningrat? Tanya bapak. Masih. Bukan hanya dalam terah, namun mereka juga termasuk bagian welut yang sangat licin dan dibenci oleh masyarakat. Bapak pun bingung apa maksud dari welut yang diungkapkan oleh Kang Waris pada bapak. Welut itu adalah nama lain dari belut. Jika diartikan, maksudnya adalah pejabat ini adalah pejabat yang memiliki sifat seperti belut yang sangat licin dalam omongannya, namun tidak sesuai dengan kinerjanya. Dia termasuk pejabat yang suka berlarian ke sana kemari ketika disuruh membuktikan hasil kerjaannya. Itu termasuk dalam pejabat welut yang dibenci oleh masyarakat sekitar. Bapak pun paham. Memang benar jika orang baik pasti akan ditemukan dengan orang yang baik. Begitupun sebaliknya, jika orang yang licik maka akan dipertemukan juga dengan orang yang licik. Semesta seperti sedang mempertemukan antara satu golongan dengan golongan yang sama sebagai tanda dari kekuasaan Tuhan sendiri. Lalu kapan saya harus keluar dari rumah itu, Kang? Tunggu, selamatkan Ratu Ketek dulu. Maksudnya, Kang? Ratu Ketek yang kamu tahu adalah dia yang memang sedang melaksanakan kontrak. Namun faktanya, dia adalah korban dari pesugihan ini. Ibuku pun langsung bergeming dan memikirkan apa maksud dari Kang Waris. Jika memang benar Ratu Ketek yang dimaksud oleh Kang Waris adalah korban, berarti pesugihan ini sendiri memiliki sistem yang tidak bisa dinalar oleh manusia sendiri. Pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat memiliki tingkatan. Mula-mula dia akan tersistem dengan mempertemukan Raja dan Ratu Ketek, lalu mencari pengawal, dan yang terakhir adalah yang sangat mengerikan. Maksudnya, Kang, yang terakhir akan mencari tumbal dari orang yang dikenalinya. Walaupun kita sudah melakukan pati obor, pati obor itu adalah menghilangkan jejak, bukan menghilangkan pertanda jika dirimu dan juga istrimu atau anakmu kelak akan dijadikan tumbal dan terus-menerus diteror sampai sekiranya benar-benar pesugihan ini selesai. Mendengar hal itu, bapakku langsung menghadapkan ke arah ibu. Sampai saat dimana Kang Waris berdehem, bapakku pun langsung menatap kembali ke arah Kang Waris.
Tidak usah risau. Pejabat itu datang hanya karena urusan duniawinya saja. Bukan ada keterkaitan dengan pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat. Tapi jika disamakan dengan pesugihan yang sedang dijalankan oleh keluarga Ningrat, pejabat itu tidak ada bedanya. Maksudnya, Kang? Sekelompok pejabat itu termasuk kebal hukum. Mereka juga memiliki perewangan, yang mana semuanya ditujukan untuk menjaga kekuasaannya. Tanpa sengaja Kang Waris telah membuka sedikit demi sedikit terkait pejabat-pejabat yang memang berlaku kotor. Tak heran jika pertemuannya nanti bersama keluarga Brotoseno pasti ada niat terselubung di antara keduanya. Menjadi manusia itu gak usah kagetan. Ada pejabat yang memang minta-minta ke dukun. Ya banyak. Ada kiai yang memang seorang dukun. Ya tidak terhitung. Jadi fokuskan dirimu sendiri saja untuk menyelamatkan Ratu Ketek. Tapi Kang, kapan waktunya? Setelah si pengawal sudah diketahui. Maksudnya Kang, Tumbal selanjutnya akan mencari pengawal. Berhubung targetnya sudah lepas, maka ada dua kemungkinan terjadi. Bapakku langsung diam sembari memikirkan jawaban setelahnya. Mungkin apa yang selama ini ia pikirkan adalah jawaban yang sama seperti yang akan Kang Waris ucapkan. Tumbal selanjutnya akan berasal dari satu pihak, baik itu keluarga Ningrat ataupun keluarga Brotoseno. Keduanya adalah satu sama lain yang masih berhubungan. Akhirnya terungkap, teruntuk tumbal selanjutnya kemungkinan besar akan jatuh dari salah satu keluarga besar itu. Memang terlihat sangat mendominan adalah keluarga Ningrat. Masih ada beberapa anggota keluarga Ningrat yang laki-laki. Itu menandakan jika korban selanjutnya adalah Tumbal yang akan dijadikan sebagai pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Setelah berbincang-bincang dengan Kang Waris setelah usai, bapak dan ibu langsung kembali ke rumah. Keduanya tidak menginginkan adanya kecurigaan yang terjadi dari keluarga Ningrat selama keduanya bepergian. Sampainya di rumah, bapak dan ibu langsung melihat Mbak Neneng yang sedang terduduk sendirian di kursi sofa sembari memegangi sisir milik ibu. "Mbak Neneng, tumben sendirian?" tanya ibuku sambil memegangi perut. Mbak Neneng menatap wajah ibuku dengan tatapan yang sedikit aneh. Tampaknya setelah kematiannya Endang, Mbak Neneng masih belum menerima kematian itu sendiri. "Mas Harto, boleh aku bertanya sesuatu?" "Kenapa, Mbak?" Mbak Neneng pun bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan sembari wajahnya yang masih menunduk ke bawah. Ia pun langsung menatap ke arah bapak sembari menyerahkan sisir itu pada bapakku. Bapak pun menerima sisir itu. Sejenak bapak menatap ke arah Mbak Neneng yang wajahnya masih tertunduk. Dengan sekejap Mbak Neneng pun menatap ke arah bapak sembari meneteskan air matanya. "Tolong selamatkan aku, Mas." "Maksud Mbak Neneng?" "Aku ingin keluar dari rumah ini." Ibuku pun langsung merespon dari apa yang dirasakan oleh Mbak Neneng sendiri. Ia langsung memeluk tubuh Mbak Neneng dan mengelus pundaknya secara perlahan. Bapakku kemudian mengingat apa yang dikatakan oleh Kang Waris terkait Ratu Ketek yang dibicarakannya itu. Dalam hati bapak, ia sendiri membenarkan terkait Ratu Ketek yang ia maksud. Jika benar perkiraannya, berarti dalam ritual ngipur ketek yang dilakukan oleh keluarga Ningrat dan apa yang diucapkan oleh keluarga Brotoseno, berarti Mbak Neneng adalah Ratu Ketek selanjutnya. Saat dimana Mbak Neneng mengatakan hal itu, tiba-tiba dari belakang mereka sudah berdiri Raden Angkoro dan beberapa keluarga Ningrat lainnya. Bapak pun langsung menarik tubuh ibu karena kehadiran keluarga Brotoseno yang hadir secara tiba-tiba. Ibu juga langsung melepaskan pelukannya dari Mbak Neneng. "Ada apa ini?" tanya Mas Pengharap. Bapakku langsung menyembunyikan sisir itu. Ia langsung mengatakan pada Mas Pengharap terkait apa yang sudah terjadi. "Mbak Neneng kangen Nyi Endang, Mas." "Hah? Neneng kangen ibu?" Mas Pengharap pun berjalan untuk menuju ke arah Mbak Neneng. Namun dengan cepat Raden Angkoro menghalangi tubuh Mas Pengharap. Bapak dan ibuku yang melihat kejadian ini hanya terdiam. Mereka berdua tidak ingin ikut campur terkait apa yang memang menjadi urusan antara keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno sendiri. Sebentar lagi akan ada tamu yang besar yang akan datang. Dia merupakan pejabat daerah tempat ini. Cepat bereskan semuanya.
Perintah Raden Angkara langsung dijalankan oleh keluarga ningrat lainnya. Mereka yang baru saja keluar dari rumah untuk membeli bahan makanan untuk hidangan pejabat itu langsung meletakkan ke piring-piring yang mewah dan cantik, persis seperti hidangan untuk para raja. Setelah semua hidangan sudah rapi ditata, Raden Angkara pun berjalan ke arah bapak dan ibuku. "Siapa orang yang baru saja kalian temui?" Bapak dan ibu langsung terkejut mendengar kalimat itu. Sepertinya mereka semua sudah lama dimonitori oleh Raden Angkara. "Bukan siapa-siapa, dia teman lama aku." "Apa ada hubungannya dengan Nyi Endang?" "Tidak ada, Raden. Ingat, Arto, aku ini adalah tetua dari keluarga Brotoseno, keluarga yang memangku tahta kekeratonan." Bapak tidak menjawab apapun. Dia tahu apa yang dimiliki oleh Raden Angkara sangatlah mengerikan. Jika memang bisa diibaratkan, status darah yang menetes dari keluarga Brotoseno bayarannya adalah penggalan kepala yang harus ditebus. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang dengan menggunakan jas hitam yang sangat mewah. Ketiganya adalah pejabat yang akan menemui Raden Angkara. Bapak dan ibu yang mengetahui kedatangan para pejabat itu pun langsung masuk ke dalam kamar. Tujuannya adalah untuk menghindari pembahasan rahasia yang akan diungkapkan oleh kedua belah pihak. Selama pertemuan itu berlangsung, Raden Angkara tidak menyebutkan nama dari pejabat itu. Mereka saling menjaga rahasia satu sama lain. Namun ada salah satu pembahasan yang dianggap sangat sensitif, hingga bapakku sendiri yang sedang menguping dari dalam kamar terkejut dibuatnya. Raden Angkara menyampaikan bahwa dirinya memiliki sebuah pabrik bawang terbesar di tempatnya. Lalu dia menyebutkan jika semua rencananya sudah berhasil, dia akan menjadikan karyawannya sebagai tumbal dari pesugihan yang sedang dijalankannya. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pesugihan ini memiliki aturan. Namun jika semuanya sudah terencana, pesugihan ini akan berjalan semestinya, tergantung dengan tuannya yang memegang kemudi dari pesugihan itu sendiri. "Baiklah, berhubung aku juga kebal hukum, maka aku akan melindungi pabrik itu," ucap salah seorang pejabat itu pada Raden Angkara. "Terima kasih Tuan. Sebagai bayarannya, aku akan memberikan pesangon 20% dari penghasilan pabrik yang sedang beroperasi itu." "Tenang sajalah, jangan pusingkan hal itu." Mereka pun tertawa sembari memakan dan meminum semua hidangan yang telah disediakan. Berbeda dengan bapak yang sempat tersentak mendengar penuturan licin dari pejabat itu. Dengan ini bapak semakin paham akan rencana yang dijalankan oleh Raden Angkara untuk bisa memanipulasi semua kekayaan yang akan dihasilkan dari pesugihan itu. Akan tetapi, yang masih menjadi pertanyaan, siapakah yang akan dijadikan korban selanjutnya untuk menjadi pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri. Bapak pun masih menguping dari balik kamar. Dia menemukan sedikit rahasia siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Lalu, siapa pengawalnya? Raden Surapto, pamanku sendiri. Bapak pun langsung berhenti untuk menguping. Dia belum pernah mendengar siapa itu Raden Surapto. Ibuku yang sedari tadi masih terduduk pun dia langsung bertanya, "Ada apa, Pak?" "Siapa Raden Surapto, Bu?" "Dia adik dari Brotoseno, Pak." "Kenapa, Pak?" Bapak pun langsung menuju ke arah ibuku sembari memberikan jawaban atas pertanyaan itu. "Raden Angkara berencana untuk menumbalkan Raden Surapto. Lalu dia akan bekerja sama dengan pejabat itu untuk menumbalkan korban lainnya, yang bisa saja kita adalah korban selanjutnya, Bu." Ibu pun langsung memeluk bapakku sembari meneteskan air mata. "Pak, kapan kita keluar dari rumah ini? Kita harus menyelamatkan Ratu Ketek dulu. Aku yakin Ratu Ketek itu adalah Mbak Neneng. Bagaimana cara kita menyelamatkannya, Pak?" Bapak pun melepas pelukan ibu. Dia kemudian memikirkan caranya agar bisa keluar dari rumah ini sembari menyelamatkan Mbak Neneng. Kita ikuti cara Mas Krishna. Raden Surapto namanya. Dia adalah adik dari Raden Brotoseno yang merupakan ayah dari Raden Angkara. Bapakku belum mengetahui secara pasti siapa Raden Surapto itu. Namun ibu mengatakan jika beliau adalah orang yang sangat menolak keterkaitan antara dunia perpolitikan
ia memasuki wilayah kekeratonan. Belum diketahui apa maksud yang diinginkan dari Raden Surapto, namun dirinya tidak menginginkan adanya campur tangan antara pejabat dengan keluarganya, hingga menjadikan seluruh aturan dan sistem kekeluargaan benar-benar dijadikan seperti boneka oleh para pejabat yang menganut paham dunia perpolitikan itu sendiri. Bapakku yang mengetahui percakapan antara kedua belah pihak, yakni Raden Angkara dan beberapa pejabat itu, akhirnya bisa menyimpulkan satu persatu mengenai privasi yang memang disembunyikan oleh keluarga Brotoseno secara mendalam. Jika memang nantinya rencana itu berhasil, berarti semua rencana yang memang telah dipikirkan oleh Raden Angkara benar-benar bisa berjalan dengan mulus. Satu hal yang masih bapakku pikirkan, mengapa tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno? Mengapa tidak berasal dari keluarga Ningrat saja? Padahal di keluarga Ningrat sendiri masih ada beberapa orang yang masih bisa dijadikan tumbal berikutnya. Jikalau Raden Angkara mau, mungkin saja dirinya akan menumbalkan Mas Sugeng terlebih dahulu. Mengapa Mas Sugeng? Jika dipikirkan, peran Mas Sugeng di keluarga Ningrat tidak banyak. Dia hanya menjadi pengikut dari Mas Pangarep, sehingga jika Raden Angkara mau, kemungkinan besar dia akan menumbalkan Mas Sugeng untuk dijadikan pengawal dari Rojo Ketek itu. Namun, jika Raden Angkara memang berkeinginan untuk mencari tumbal yang berasal dari keluarganya sendiri, berarti ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Yang pertama, Raden Angkara tidak menginginkan adanya kecurigaan dari keluarga Ningrat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hak keinginan dan rencana terbesarnya. Yang kedua, diketahui Raden Surapto merupakan satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Brotoseno yang tidak menyukai langkah dari Raden Angkara. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang mengecam Raden Angkara ketika memasukkan politik ke dalam kekeluargaan keraton. Alasan lainnya yang benar-benar kuat adalah mungkin saja Raden Angkara memiliki sebuah rencana besar terkait mengapa dirinya menumbalkan Raden Surapto yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Jikalau benar apa yang dipikirkan Bapak, Raden Angkara melakukan hal ini karena memang dalam pesugihan ini cukup mencari 2 tumbal pertama untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bisa dibilang kunci utama dalam melakukan pesugihan ini adalah dengan cara menumbalkan 2 orang untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bapakku yang menyadari hal ini langsung terkejut. Dia langsung mengatakan pada ibu terkait apa yang baru saja dipikirannya. Bu, di mana rumah Raden Surapto? Dia di sebuah pelinggihan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini, Mas. Bu, ini benar-benar gawat. Maksud Bapak kenapa? Jika Raden Surapto ditumbalkan, maka kita semua akan terkena imbasnya, Bu. Ibuku masih belum paham terkait apa yang menjadi jalan pikiran dari Bapak. Dia sendiri masih ragu jika memang Raden Surapto yang akan dijadikan tumbal. Kunci dari rencana Raden Angkara itu adalah ketika dia menyebutkan akan menumbalkan karyawannya. Jika dipikirkan, maka pesugihan ini berjalan tidak selektif lagi, Bu. Jelas Bapak. Maksud Bapak gimana? Ibu gak paham. Bapak mencoba untuk menenangkan. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman yang tercipta dari penyampaian yang buru-buru itu. Ibu tahu kan siapa korban pertama pesugihan yang dijalankan keluarga Ningrat ini? Tanya Bapak. Nyi Endang, ibuku sendiri. Bener, Bu. Dia akan dijadikan ratu oleh Rojo Ketek. Namun pada kenyataannya, ratu yang sebenarnya yang ada di rumah ini adalah Mbak Neneng. Nyi Endang hanya dijadikan tumbal untuk mengkultuskan Ratu Ketek itu sendiri, yaitu Mbak Neneng. Ibu mulai mengangguk paham. Dia mulai mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dari Bapak terkait pesugihan ini. Raden Angkara mengatakan, jika tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno, yaitu Raden Surapto. Jika memang apa yang ada di pikiranku ini benar, Raden Angkara melakukan ini hanya untuk mengelabui keluarga Ningrat, Bu. Mengelabui keluarga Ningrat, Pak? Untuk apa? Agar kita semua dijadikan tumbal. Hati ibuku langsung bergetar hebat melalui perkataan yang baru saja diucapkan oleh suaminya. Semuanya seperti terbuka lebar
dan begitu jelas apa yang memang sedang direncanakan oleh Raden Angkoro. Ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya sendiri didapatkan ketika Nyai Endang masih hidup. Nyai Endang sering berpesan pada ibu, jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya, dan mereka berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku hanya diam ketika ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sedang memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencana yang akan dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan Raden Surapto. Yang kedua, mengeluarkan Mbak Neneng yang diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan keluarga Ningrat ini. Dan yang ketiga, kabur dari rumah dan memutuskan untuk melakukan pati obor. Lantas apakah rencana bapak itu akan berhasil? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di bagian ketiga. Ketiga, rencana itu harus benar-benar ia jalankan dan dilaksanakan agar Raden Angkoro tidak bisa menumbalkan semua keluarga Ningrat. Sungguh biadab Raden Angkoro. Ternyata rencana terselubungnya benar-benar mengerikan. Saat bapak dan ibuku sedang berbicara dalam kamar, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Tok, tok, tok. Bapak pun langsung menuju ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Ternyata itu adalah Mbak Ayu. Mbak Ayu, ada apa Mbak? Mas Arto boleh keluar sebentar. Ada perlu apa ya Mbak? Pejabat itu ingin menemui Mas. Bapakku langsung gugup ketika Mbak Ayu mengatakan itu padanya. Jangan-jangan Raden Angkoro telah menceritakan dirinya pada pejabat itu. Untuk menghormati panggilan itu, bapakku pun langsung keluar dari kamar. Ia akhirnya menuju ke ruang tamu untuk bertemu dengan pejabat itu. Setelah tiba di ruang tamu, bapakku langsung menundukkan kepadanya sembari merendahkan sedikit demi sedikit badannya untuk terduduk di lantai. Jangan duduk di lantai. Kemari, duduk saja di sofa empuk ini, ucap salah satu pejabat itu. Tidak apa-apa tuan, lantai adalah tempatnya paling mulia bagi saya. Jelas bapak. Tidak usah malu, duduklah di sofa. Bapakku perlahan melihat raut wajah dari satu persatu para pejabat itu. Dia merasakan ada hawa negatif yang terpancarkan dari para pejabat itu. Dua dari pejabat itu ternyata sering memanipulasi pembelanjaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini diketahui ada dua makhluk yang bentukan wajahnya tidak sempurna. Lalu, kepalanya sangat besar dan lehernya juga panjang hingga melilit ke bagian perut sampai kepalanya. Dan yang terakhir, dia sangat pekat sekali auranya sampai-sampai tubuh bapak dibuat lemas olehnya. Ternyata, pejabat yang satu ini memiliki perewangan yang sangat banyak. Bapakku yang mengetahui sesuatu memang tertanam di tiga pejabat itu hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin jika ketiga pejabat itu benar-benar mengetahui apa yang memang dimiliki oleh bapak. Tiba-tiba saja satu dari ketiga pejabat itu pun mengelurkan tangannya pada bapak. Dia meminta pada bapakku untuk duduk di atas sofa yang memang dipergunakan untuk bapakku duduk di sana. Mari duduk, jangan di lantai. Tidak sopan duduk di bawah, sedangkan kami berada di atas. Bapakku sekilas membaca nama yang tertempel di jas hitam pejabat itu. Dia bernama Lingga. Dari namanya saja, bapakku sudah menilai jika pejabat yang memiliki banyak perewangan ini adalah orang yang tidak mau mengalah terhadap siapapun. Matur nuwun tuan, ucap bapak sembari menggapai uluran tangannya. Namun saat dimana bapakku menyentuh tangan itu, dia seperti terbawa ke sebuah zaman atau waktu yang akan terjadi di masa depan. Dengan jelas bapakku mendapatkan penggambaran terkait pejabat yang bernama Pak Lingga ini. Bapak melihat seorang wanita yang sedang tidur, lalu kedua tangannya diikat oleh buntut dari Rajakerta. Saat dimana wanita itu tidak bergerak, bapakku langsung menghampirinya dan membisiki wanita itu. Tenangkan dirimu, jangan takut. Lalu,
Wanita itu pun langsung menenangkan dirinya dan memukulkan kedua tangannya ke arah tembok. Sontak saja, buntut dari Raja Ketek itu terlepas. Wanita itu berlari hingga masuk ke dalam kamar. Ia pun melihat Raja Ketek berjalan ke arahnya. Secara perlahan Raja Ketek itu terhalang oleh sesuatu yang menggunakan pakaian ala keraton. Ternyata wanita itu memiliki rodam turunan yang berasal dari leluhurnya, hingga Raja Ketek itu tidak bisa melakukan apapun lagi kecuali menahan diri hingga waktu subuh tiba. Bapakku pun langsung melepaskan genggaman itu sembari menghela napas yang panjang. Raden Angkoro dan pejabat lainnya sempat terkejut terkait apa yang baru saja terjadi pada bapakku. "Ada apa, Arto?" "Tidak apa-apa, Raden." Bapak pun langsung bangkit dan terduduk di sofa sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Saat dimana bapakku duduk, Raden Angkoro langsung mengarahkan pada topik pembahasan agar kejadian yang baru saja terjadi pada bapakku tidak terpikirkan oleh ketiga pejabat penting itu. Setelah ngobrol lama, akhirnya para pejabat itu pun memutuskan untuk pulang. Raden Angkoro pun mempersilahkan ketiga pejabat itu untuk pamit. Setelah mereka bertiga pergi dari rumah, Raden Angkoro masih menatap bapak dengan tatapan yang tidak biasa. Dia pun mendekati bapakku sembari mengatakan sebuah kalimat yang membuat tubuh bapakku merinding seketika. "Kau sudah tahu rahasia kami, kan?" Bapakku hanya diam dan tidak mengatakan apapun terkait rahasia yang baru saja dibeberkan oleh Raden Angkoro. Saat itu juga, Raden Angkoro langsung pergi dan pamit pulang. Dia seperti menunjukkan pada bapak terkait siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Tepat di mana Raden Angkoro keluar, ada seorang yang suaranya sangat familiar mendatangi rumah dan mengetuk pintu berkali-kali. Bapak yang kebetulan belum sempat masuk ke kamar langsung membelokkan arahnya ke depan rumah. Ternyata ketika dirinya membukakan pintu, orang itu adalah Kang Waris. "Loh, Kang, ada apa, Kang? Datang ke rumah ini?" Kang Waris hanya tersenyum. Dia memegangi tangan bapak, yang mana tangan itu adalah tangan yang menggapai uluran tangan dari seorang pejabat yang bernama Lingga. "Kamu tahu kan apa maksud dari sesuatu yang baru saja terjadi ketika tanganmu memegang tangan dari seorang pejabat itu?" tanya Kang Waris. "Maksud Akang, itu adalah kejadian di 15 tahun yang akan datang. Ini akan terjadi pada anak keduamu yang berjenis kelamin perempuan." Bapakku langsung kaget mendengar hal itu. Ternyata apa yang baru saja dilihatnya adalah kejadian yang akan terjadi 15 tahun ke depan. Hal ini membuat bapak tidak bisa berkata-kata dan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan Kang Waris. "Aku kesini untuk menggagalkan rencana Raden Angkoro." "Menggagalkan rencana? Dengan apa, Kang?" "Raden Surapto itu temanku. Dia adalah orang yang memang sudah mengetahui jalannya pesugihan secara turun-temurun ini." Kang Waris yang memang dekat dengan Nyi Endang, ternyata dirinya berteman juga dengan Raden Surapto. Jika memang Kang Waris bisa menyelamatkan Raden Surapto, berarti rencana dari Raden Angkoro akan digagalkan secara total oleh Kang Waris. "Tapi aku minta satu hal padamu." "Apa itu, Kang?" "Tolong jaga kedua anakmu dengan baik. Salah satunya akan menjadi penghalang bagi Brotoseno dan juga para pejabat itu. Karena itulah masa depan yang baru saja kau ketahui itu akan terjadi di 15 tahun ke depan." Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris pun pamit pergi. Bapakku mengetahui dengan jelas pesan yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Saat dimana bapakku ingin menghampiri Kang Waris, tiba-tiba Kang Waris berhenti sejenak dan mengatakan sesuatu pada bapak. "Ini adalah akhir hayatku. Maafkan aku yang belum bisa membantu banyak untuk mengeluarkan keluargamu dari jeratan tumbal ini. Setidaknya dengan mengacaukan rencana Raden Angkoro, kalian bisa cepat pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris kembali melangkah dan meninggalkan bapak yang masih terdiam karena mendengar hal yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Lewat pesan yang dikatakan oleh Kang Waris, bapak pun menyimpulkan satu hal. Apakah karena Raden Surapto adalah orang terpenting sehingga rahasianya bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan
Raden Angkoro, atau memang karena Kang Waris memiliki tujuan lain agar bisa menyelesaikan pesugihan ini. Hari berikutnya, hari di mana saat Bapak menunggu tanda-tanda akan terjadinya ritual. Dari tumbal berikutnya pun berlangsung. Mbak Neneng, Bayu, dan juga Mas Pangarep, ketiganya mengikuti Raden Angkoro untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya. Pikir Bapak ketiganya akan menjalani ritual itu sebelum akhirnya Raden Surapto ditumbalkan. Namun ternyata Raden Surapto yang diketahui sebagai pion terpenting selanjutnya dari dijalankannya ritual pesugihan ini ternyata sudah mengetahui langkah dari Raden Angkoro. Dengan cepat Raden Surapto pun meminta bantuan pada seorang yang ternyata orang itu adalah orang terdekatnya. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris sendiri yang kebetulan mendatangi rumah dari Raden Surapto pun meminta pada Raden Surapto untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya dijadikan sebagai tempat para keturunan ketika kekeratonan untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Belanda. Tempat itu dikenal dengan Siti Pengaliran, yang artinya tempat yang mengalir. Disebut dengan Siti Pengaliran karena jika orang itu mendatangi tempat itu dan memiliki niat buruk atau jahat pada seorang, maka tempat itu akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan arahan Kang Waris, Raden Surapto pun akhirnya berangkat untuk menuju ke tempat itu. Tepat saat di mana Raden Surapto sudah pergi ke tempat itu, Raden Angkoro dan ketiga keluarganya mendatangi rumah Raden Surapto. Sampainya di sana mereka berempat bertemu dengan Kang Waris yang sedang terduduk sembari menunggu kedatangan Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya. Raden Angkoro penasaran, bagaimana mungkin Kang Waris bisa lebih dulu mendatangi rumah Raden Surapto. Dengan tegas Raden Angkoro pun langsung menanyakan pada Kang Waris terkait keberadaan Raden Surapto. Namun Kang Waris hanya tersenyum sembari mengatakan sesuatu yang membuat Raden Angkoro terkejut. "Kalian semua sedang mencari pengawal Raja Ketek, kan?" tanya Kang Waris. Raden Angkoro yang semula terdiam kini ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Didekatinya Kang Waris dengan penuh amarah dan emosi yang meluap-luap. "Kau menyembunyikan para pengawal Raja Ketek?" tanya Raden Angkoro dengan nada yang rendah, namun aura kemarahannya sudah sangat terasa jelas. Kang Waris pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap sebuah pepohonan yang sudah sangat tua usianya, seperti mengingatkan perjalanannya saat mengetahui keluarga Brotoseno yang telah melakukan praktek pesugihan ini secara turun-temurun. "Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang memang dijalankan keluarga Brotoseno secara turun-temurun ini. Namun, karena aku adalah rakyat biasa dan tidak memiliki keturunan, mungkin ini bukan menjadi urusanku. Akan tetapi, karena Nyi Endang sudah sangat baik padaku, maka akan aku penuhi permintaan dari Nyi Endang untuk menyembunyikan semua pengawal Raja Ketek, supaya sistem pesugihan yang kalian inginkan tidak berjalan dengan mulus." Raden Angkoro yang mendengar ucapan itu sangat terkejut. Ternyata di balik hilangnya para pengawal Raja Ketek, karena Kang Waris orang yang mengarahkan semua ini. Selain itu juga, Kang Waris yang mengatakan jika Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini memang sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar dirinya bisa terlepas dari jeratan keluarga Brotoseno. Nyi Endang itu sudah mengetahui praktik pesugihan ini sudah lama. Ia tidak mengatakannya pada seluruh anak-anaknya, kecuali padaku. Dan dalam perkataannya itu, aku terkejut akan satu hal. "Jelas Kang Waris." "Apa itu?" tanya Raden Angkoro. Dia rela menjadikan dirinya sebagai tumbal dari berlangsungnya pemilihan Ratu Ketek. Namun dia sendiri tidak rela jika Raja Ketek mencari tumbal berikutnya, yaitu pengawal Raja Ketek itu sendiri. "Bajingan, dengan tidak terpenuhinya syarat itu, maka pesugihan yang kalian lakukan tidak berarti apa-apa. Sedangkan Raja Ketek akan memilih secara acak jika waktunya telah tiba. Jadi kemungkinan besarnya, selama kalian tidak mendapatkan pengawal itu, maka para lelaki yang sekarang ada di keluarga Ningratlah yang akan dipilih secara acak
untuk dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Ucap Kang Waris dengan senyuman penuh dengan penyiksaan kepada Raden Angkara. Mas Pengarap yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Dia sendiri tidak percaya terkait apa yang memang menjadi sebuah aturan dari syarat pesugihan Ngipri Ketek itu. Jadi, jika pengawalnya tidak ketemu, maka tumbal berikutnya adalah salah satu dari keluarga Ningrat yang masih terikat dengan pesugihan itu sendiri, tanya Mas Pengarap. Kang Waris menatap tajam Mas Pengarap. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang sangat ia benci karena kebodohan dan ambisi jahatnya untuk mendapatkan kekayaan selama 7 turunan. Mas Pengarap adalah orang yang membuat Nyi Endang meninggal dunia. Dari semua anggota keluarga Ningrat, hanya dirinya lah yang berani menjual nama keluarga Ningrat hanya untuk bekerjasama dengan keluarga Brotoseno yang termasuk keluarga Renggat. Keluarga Brotoseno yang memang mengiming-imingkan kekayaan dengan jumlah yang besar membuat Mas Pengarap terpincut hatinya. Ia lalu mengajak Mbak Ayu untuk bergabung, lalu adik-adiknya yang lain dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak, nasib mereka akan seperti ibunya yang akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Alasan utama Mas Pengarap menginginkan saudara-saudaranya yang lain untuk menjalankan pesugihan ini adalah karena aturan dalam pesugihan ini sangatlah membuat orang menjadi buta akan kehidupan. Jika orang itu sudah berhasil menjalankan semua aturan dari pesugihan ini, maka dirinya akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Bukan hanya itu saja, kekayaan itu akan meneruskannya kepada keluarganya yang lain sampai 7 turunan. Kekayaan ini akan terus-menerus meliputi dirinya dan juga generasi selanjutnya, sampai pesugihan ini terus dijalankan secara turun-temurun. Artinya, mereka cukup mencari 2 orang untuk dijadikan tumbal. Tumbal yang pertama adalah mereka harus mencari Ratu Ketek. Lalu mereka juga dituntut untuk mencari pengawal Raja Ketek. Ibumu sangat membencimu. Dia tidak rela jika anak-anak sepertimu menjadi kaya raya karena telah menjatuhkan ke dalam lubang penderitaan. Ucap Kang Waris. Sialan. Mas Pengarap pun langsung menghajar wajah Kang Waris. Namun itu tidak berjalan lama karena Mbak Ayu dan Mbak Neneng menjagalnya lebih dulu. Raden Angkara benar-benar dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa rencananya selalu saja ada yang menghalanginya. Kang Waris pun bangkit kembali. Dia menatap ke arah Raden Angkara dengan tatapan yang sinis. Jadi, sudah 2 pengawal ya yang sudah lari dan kabur meninggalkan tempat tinggalnya. Ucap Kang Waris sembari tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Mas Pengarap. Aku adalah orang yang menyuruh Mas Krishna untuk lari dan kabur dari rumah tepat di hari kematiannya Nyi Endang. Kalian sadar kan? Dari seluruh keluarga Ningrat yang hadir, hanya Mas Krishna yang tidak ada di tempat itu. Bayu pun langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krishna menghilang tepat di hari pemakaman Nyi Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal karena ada salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah. Jadi, orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah? Tanya Mbak Ayu. Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krishna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia dijadikan pelarian. Sialan kau! Teriak Mas Pengarap. Raden Angkara pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan kuat hingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk yang lain menyelimuti tubuhnya. Dia adalah hodam bawaan dari leluhurnya, Algojo Kraton. Jika kau tidak mengatakan di mana kedua pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan? Apa yang ada di belakangku ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur hanya dengan aku mencekik lehermu. Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun bukan Kang Waris namanya jika tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkara. Lepaskan aku dulu. Lepaskan, ucap Kang Waris. Raden Angkara pun langsung melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan
dari kedua pengawal Raja Getek yang sudah lari itu. Mereka berdua adalah Mas Krishna dan juga Raden Surapto. "Cepat katakan, di mana mereka berdua?" Kang Waris pun tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat mengerikan. "Kota Kembang dan Siti Pengaliran." Dek, Raden Angkor pun terkejut mendengar dua nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris, sampai-sampai kedua pengawal ini telah berada jauh dari tempat asalnya. "Kalian tahu, Mas Krishna tidak akan bisa kalian temukan. Begitu juga dengan Raden Surapto. Dia berada di Siti Pengaliran, tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat itu akan berubah menjadi lautan yang sangat luas." Bersamaan dengan itu muncul suara kelelawar yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris telah keluar ratusan kelelawar, segera menyerang para keluarga Ningrat termasuk juga Raden Anggoro. Dengan cepat Kang Waris pun segera meninggalkan tempat itu dan segera pergi, menjauh dari cekalan Raden Anggoro dan keluarga Ningrat lainnya. "Sialan Kang Waris, lihat saja, 15 tahun yang akan datang, kau akan mati dengan mengenaskan." Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga Ningrat dan Raden Anggoro. Pasalnya mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris, dan mereka merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang, ternyata dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu dengan disembunyikannya para pengawal Raja Getek itu, maka tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk mendapatkan tumbal berikutnya, kecuali dengan menumbalkan satu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Lalu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat itu? Apakah nantinya Mas Pengarap atau Mas Sugeng yang akan menjadi tumbal? Lalu apa jadinya jika ritual itu berhasil dijalankan? Apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti? Atau sebaliknya, Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Anggoro untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya, hingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya selain menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Raja Getek itu sendiri.